Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Pagi ini saya ajak kita menemukan Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Di situ firman Tuhan berkata sebagai berikut. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menemukan ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan saudara, ternyata ketika Allah memilih kita, maka Allah mengharapkan kita itu berbuah. Sebab itu, ketika kita menyadari kita dipilih, maka itulah kesadaran yang harus muncul bahwa kita harus berbuah. Bukan bersukacita semata karena kita dipilih, tetapi kita tahu bahwa ketika kita dipilih, kita diharapkan berbuah. Sama seperti seorang petani ketika dia memiliki bibit unggul, untuk apa dia berusaha mencari bibit unggul? Untuk apa dia membeli, dia memilih dengan berbagai cara supaya dia menemukan bibit unggul? Karena dia mengharapkan bibit unggul itu akan menghasilkan buah, akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Itulah yang Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, bahwa ketika kita dipilih Tuhan, maka Allah memilih kita untuk berbuah. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita berbuah? Kita tahu kita pengikut Tuhan, kita tahu sudah lama kita jadi anak Tuhan, tapi bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan buah? Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama dan ayat yang kedua sangat jelas di situ dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Di sini kita menemukan pokok anggur yang harus berbuah. Mengapa? Karena pokok anggur itu adalah Yesus. Dia harus berbuah karena dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani tapi melayani. Dia menghasilkan buah dari pelayanannya, bahkan memberikan nyawanya untuk penebusan dosa umat manusia. Jadi kita melihat bahwa ketika Allah memilih kita, berarti Allah mengharapkan kita berbuah. Dan untuk berbuah, maka kita harus dibersihkan. Ada banyak cara membersihkan tanaman. Ada yang dengan memotong. Jika tanaman itu sudah dihinggapi dengan benalu, sudah dihinggapi dengan hal-hal yang membahayakan dia, maka harus dipotong, dibersihkan. Karena targetnya adalah buah. Pohon yang ditanam itu diharapkan dia menghasilkan, bukan memperindah taman, tetapi menghasilkan buah bagi pemilik atau pengusaha kebun itu. Di situ kita melihat bahwa dibersihkan adalah satu proses yang tidak nyaman, yang tidak enak, tetapi itu harus dijalani untuk berbuah. Jadi sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, banyak cara yang dipakai Tuhan untuk membersihkan kita. Mungkin ada orang-orang yang Tuhan taruh dekat dengan kita untuk kita jadi bersih.
Dia taruh istri kita sebagai pasangan kita. Dia taruh suami kita sebagai pasangan kita. Itu bukan sekedar untuk menyenangkan kita karena kita punya pasangan. Tapi Allah izinkan dia mengoreksi kita. Dia menyakitkan kita. Dia membuat kita tidak nyaman. Bukan supaya kita hancur, tetapi supaya kita memperbaiki apa yang salah pada diri kita. Apa yang kurang pada diri kita. Demikian juga ketika kita berhadapan dengan begitu banyak keadaan di sekitar kita yang seakan-akan tidak membuat kita nyaman, ingatkan dirimu. Ini salah satu cara juga yang Tuhan pakai untuk membersihkan kita. Bukankah dalam buku Roma dikatakan Allah turut bekerja bersama-sama di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Bahkan Salomo katakan, jika itu besi, maka besi akan menajamkan sesamanya besi. Besi diizinkan bergesekan supaya dia menajamkan satu dengan yang lain. Itulah cara untuk membersihkan diri agar menghasilkan buah. Yang kedua, Alkitab dengan katakan dengan jelas dalam Injil Yohanes 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak bisa berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita menemukan suatu hal yang sangat jelas, tetap melekat pada pokok anggur itu. Dalam hidup ini seringkali kita mengalami gesekan. Kita mengalami benturan. Kita mengalami hal yang menyakitkan. Tetapi sayang, sikap kita yang kita buat justru merugikan kita. Ketika kita bergesekan satu dengan yang lain dalam gereja, kita tidak mau masuk gereja. Kita tidak mau ketemu satu dengan yang lain dalam rumah Tuhan. Persoalan kita jangan membuat kita terpisah dari pokok anggur yang benar. Siapapun juga dia, pasti dia punya masalah. Dia bisa bermasalah dengan yang lain. Dia bisa bermasalah dengan orang yang mungkin secara manusia tidak mungkinlah. Tetapi dia bisa bersentuhan dan bersinggungan dan akhirnya menjadi masalah. Tetapi masalah itu jangan sampai membuat kita melepaskan diri dari pokok anggur. Ada banyak orang percaya, ada banyak anak Tuhan yang tinggalkan gereja, tinggalkan persekutuan karena ada masalah. Yang sesungguhnya dia harus tetap melekat kepada Tuhan, bukan meninggalkan perhimpunan dalam beribadah mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tapi dia harus tetap dekat. Karena Tuhan memakai segala cara untuk kebaikan kita. Sebab itu kita perlu melekat pada pokok anggur itu supaya kita menghasilkan buah. Allah izinkan benturan, Allah izinkan gesekan, Allah izinkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bukan untuk kita terpisah dari Tuhan. Tapi dia mau ajar kita berbuah dan tetap melekat kepada Tuhan. Mungkin pasangan kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita menjadi sebab kita bersinggungan, bergesekan, sampai kita mendapatkan banyak-banyak hal yang tidak nyaman. Tetapi itu tidak boleh memisahkan kita dari pokok anggur yang benar, supaya kita tetap bisa berbuah dan hasilnya itu akan mempermuliakan Bapa di surga. Sebab itu pagi hari ini mari kita mau satu di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tetap siap dibersihkan dan kita tetap setia pada pokok anggur yang benar itu. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kemurahan Tuhan kami masih ada sampai hari ini. Sebab itu Bapa, di awal hari yang ada ini, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Biarlah kami boleh berada di dalam kehendak rencana Tuhan, di dalam menghadapi segala sesuatu gesekan benturan. Kami tidak akan tinggalkan Engkau. Sebab itu tolong anak-anak-Mu yang pergi bekerja, yang berbisnis, maupun yang sekolah
dan juga yang tinggal di rumah. Tuhan pelihara kami, Tuhan kuatkan kami, supaya walaupun ada gesekan, walaupun ada benturan, walaupun ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kami tetap tidak mau memisahkan diri dari kasih-Mu. Kami tidak akan pernah mau memisahkan diri kami dari pokok anggur yang benar itu. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk janji setia-Mu, bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau tetap ada bersama kami di dalam setiap musim hidup yang kami jalani. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, baik itu jasmani kami, rohani kami. Di dalamnya biarlah Bapa di surga yang dipermuliakan. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.